Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu Bapak dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu Bapak di pembelajaran bahasa Indonesia. Kita langsung ke soal pembahasan teks persuasif dan teks fiksi. Langsung alasan tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Bapak di pembelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas soal teks persuasif dan teks fiksi. Langsung saja. Alasan tindakan Bapak untuk tetap mengajar. Kita lihat, mataku berembun ketika mendengar Bapak tetap pada pendiriannya. Di situ Bapak itu tetap pada pendiriannya. Mengapa tetap pada pendiriannya? Kita lihat, memasuki masa purna tugas. Jadi Bapak itu sudah pensiun tapi tetap mengajar, mungkin seperti itu ya. Teringat dalam benakku berkali-kali debat antara kami dan Bapak, tetapi Bapak itu tetap melanjutkan pekerjaannya. Padahal sebagai pegawai negeri Bapak sudah purna. Di tempat kerja Bapak saat ini belum ada guru pengganti. Jadi kenapa Bapak itu tidak mau berhenti? Karena belum ada guru pengganti. Kemudian Bapak itu adalah guru sejati. Dia membayangkan bagaimana kalau Bapak tidak bekerja, tidak ada penggantinya. Itu berarti bukan terlalu cinta pada tempat kerjanya, bukan karena tidak mau berdiam diri, bukan karena ingin berpisah, tapi itu adalah tanggung jawab profesinya. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut ke soal berikutnya. Latar suasana. Senja kian menua, matahari pun kian menyusut. Yang terlihat kini hanya tinggal seperempat saja. Burung-burung sudah mulai terbang membentuk formasi kembali ke sarangnya. Aku kehilangan sang senja. Di sini aku itu dalam kesedihan. Seperti aku kehilangan bayangannya. Dia kehilangan sosok seseorang. Dia sedih sampai sini. Tertahan oleh isak tangis yang mulai pecah. Tangisanku mengalahkan gemuruh ombak senja itu, mengalahkan teriakan para nelayan yang menyeru kerabatnya untuk menepi. Aku masih terpaku pada satu titik, satu bayangan yang tiba-tiba muncul dari ujung mangrove. Tiba-tiba ada bayangan, kemudian ada senyum yang tertuju. Ternyata di sana ada orang yang selama ini ditunggu-tunggu. Di sini menyambut kehadirannya. Berarti kalau bahagia tidak, karena di situ belum ada bahagia. Bangga juga tidak ada unsur bangga di situ, bukan bangga. Tadi sedih ketika bercampur dengan bahagia itu lebih ke haru. Jadi jawabannya B. Lanjut ke soal berikutnya. Cara pengarang menggambarkan watak tokoh. Jadi cara pengarang menggambarkan watak tokoh itu bisa jadi tindakan tokoh, jalan pikiran tokoh diucapkan langsung. Kalau diucapkan langsung itu berarti diucapkan langsung oleh pengarang. Jadi pengarang itu menulis wataknya itu secara langsung. Misalnya pemarah, jadi ditulis langsung. Di suatu desa hiduplah seorang anak. Dia adalah anak pemarah. Ada tulisannya pemarah. Itu berarti ditulis secara langsung. Kemudian kalau tindakan tokoh gimana? Berarti lewat tindakan. Misalnya ada seorang gadis, dia suka membentak-bentak. Pada orang yang tidak bersalah pun dia membentak-bentak. Itu berarti tindakan. Jadi wataknya pemarah itu dari tindakan. Kemudian jalan pikiran tokoh itu berarti yang dipikirkan tokoh. Bikin sebal saja. Terus dia itu berarti jalan pikiran tokoh. Kita lihat. Mengapa emak pergi? Mengapa emak menghilang? Mengapa emak tidak memberiku sepucuk surat atau setangkai pesan? Maafkan emak yang telah meninggalkanmu, tuturnya sedih. Apakah emak menyayangiku? Mengapa kau ragukan? Kalau menyayangiku, mengapa kau menitipkanku pada keluarga yang kaya? Jadi si aku itu dititipkan pada keluarga yang kaya. Kau harus mengejar mimpi, mewujudkan cita-cita tertinggimu. Jadi di keluarga yang kaya itu si aku disekolahkan. Jadi itu kira-kira emak itu tidak punya uang, kemudian dititipkan pada orang yang kaya. Jadi ini lebih ke tindakan tokoh ya. Tindakan tokoh menitipkan aku pada orang lain. Itu berarti jawabannya adalah A. Lanjut ke soal berikutnya. Kutipan tersebut masuk tahapan alur bagian. Nah, kalau seperti ini ada pengenalan, kemudian pertikaian atau kalimat, kemudian penyelesaian. Untuk mencarinya kita lihat dua kata kalimat terdepan. Kalau dua kalimat terdepan ini awal dari sebuah cerita,
Misalnya di sebuah desa hiduplah seorang gadis, di situ ada latar tempat, kemudian ada tokoh, itu berarti pengenalan. Tapi di sini air mata emak deras mengalir melepas kepergianku. Di sini tidak dijelaskan mengapa aku pergi, itu berarti ada dicerita di depannya sini. Berarti itu bukan pengenalan. Berarti tinggal pertikaian atau penyelesaian. Untuk mencarinya kita lihat dua kalimat terbelakang. Kalau dua kalimat terbelakang ini tidak menimbulkan pertanyaan, itu berarti penyelesaian. Tapi kalau masih menimbulkan tanda tanya pada kita, itu berarti pertikaian. Kita lihat, karena ada rindu yang menggebu ketika aku jatuh, aku sesak ketika aku tak memberi kabar, ada gundah ketika sosokku tak dilihatnya. Melepaskanmu adalah perang yang sesungguhnya di hati emak. Di sini emak itu perang dengan kerinduannya, mungkin seperti itu. Kemudian bagaimana dia melepaskan kerinduannya itu tidak diceritakan, berarti menimbulkan pertanyaan bagi kita. Itu berarti masih ke konflik atau pertikaian. Lanjut ke soal berikutnya. Makna simbol besar hati. Besar hati itu berarti jelas ya, sabar. Jadi berbesar hati itu adalah sabar. Ada di sini, kini aku harus berbesar hati melewati tanggal tersebut tanpa emak. Jadi saya harus sabar ketika tidak ada ibu atau emak. Jawabannya adalah sabar. Lanjut ke soal berikutnya. Maaf ya, agak error. Lanjut ke soal berikutnya. Amanat itu adalah pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Diana melangkah menuju kelasnya. Ia mendapati kelas sudah ramai meskipun hari masih pagi. Diana baru akan menuju bangkunya saat sebuah suara menghentikannya. Yang pakai tas biru ambilin buku hijau di atas dong. Karena merasa dirinya yang dimaksud, Diana menoleh. Dia melihat seorang pelajar menunjukkan buku yang di sebelahnya. Diana mengambil buku tulis tersebut. Lempar saja, ucap siswa itu. Di sini ada kata tidak sopan ya. Lempar saja. Kemudian tanpa kata sepatah kata dia pergi, tidak ada ucapan terima kasih. Berarti itu adalah perbuatan jelek. Amanatnya apa? Ucapkan terima kasih kalau sudah ditolong. Jawabannya A. Lakukan pekerjaan tanpa pamrih, bukan minta bantuan enggak. Kemudian berikan bantuan secara tulus, tidak. Ke soal berikutnya. Sudut pandang. Untuk mencari sudut pandang itu berarti kita cari tokoh aku. Kalau ada aku itu berarti itu adalah pengarang. Kalau ada aku di dalam cerita itu berarti pengarang di dalam cerita. Kalau pengarang di dalam cerita berarti memakai sudut pandang orang pertama. Tinggal dilihat akunya itu sebagai tokoh utama atau sebagai tokoh sampingan. Kalau akunya mendominasi di semua cerita itu berarti sebagai tokoh utama. Tetapi kalau ada aku tapi yang diceritakan orang lain berarti sebagai tokoh sampingan. Kemudian dilihat kalau tidak ada aku berarti sudut pandang orang ketiga. Orang ketiga itu ada di luar cerita dan serba tahu. Bedanya kalau serba tahu itu berarti pengarang itu tahu hati sang tokoh. Misalnya yang diceritakan adalah Tina. Tina cemberut, dalam hatinya dia berpikir bahwa aku harus pergi. Nah, di situ pengarang tahu bahwa Tina itu pikirannya mau pergi, itu berarti serba tahu. Kalau di luar cerita itu berarti cuma menerka-nerka. Kita lihat. Di sini ada menyesakkan perasaanku. Di sini ada aku satu. Kemudian ada ini membisikkan itu. Kemudian ini ya ada aku di sini. Kemudian ada jalanku, jauhku. Jadi di sini akunya itu mendominasi. Kemudian ini ku dengar, itu berarti pengarang di dalam cerita sebagai tokoh utama. Berarti jawabannya adalah A, karena yang diceritakan adalah aku, bukan orang lain. Lanjut ke soal berikutnya. Simpulan penyebab konflik. Untuk mencari penyebab konflik berarti kita lihat ceritanya. Jadi konflik itu ada penyebab, konflik, kemudian akibat. Pak Luhur masuk ke dalam kelas, siswanya ramai, Pak Luhur marah, kemudian Pak Luhur keluar, di situ ada konflik, Pak Luhur marah, kemudian akibatnya apa? Pak Luhur keluar, kemudian penyebabnya apa? Kalian ramai, seperti itu ya. Fadel melangkah menyusuri lorong sekolah yang masih sepi. Hei cungkring, sebuah suara yang cukup keras mengagetkannya. Fadel menoleh meskipun itu bukan namanya. Ia ingin menengok sebagai bentuk protes. Ia tidak ingin menengok, berarti dia tidak protes ya. Namaku Fadel, panggil namaku secara benar, ucapnya waktu itu. Hah? Apalah arti sebuah nama? Namamu yang Fadel tapi tubuhmu kurus cengkring.
itu berarti konfliknya itu Fadel marah karena dipanggil cungkring. Penyebabnya apa? Karena ya Fadel itu keberatan dipanggil cungkring oleh teman-temannya, itu penyebab konfliknya. Karena dia tidak mau, dia ingin dipanggil namanya. Ke soal berikutnya, perbedaan penggunaan bahasa. Kalau ada perbedaan penggunaan bahasa, kita lihat ini antara majas, lugas, kalimat tidak langsung, itu yang paling enak dicari. Kalau Bapak jadi tidak usah membaca teksnya, kita ke jawaban. Di sini kalimat langsung tidak langsung. Kalau kalimat langsung itu berarti ada tanda petik. Kalau tidak langsung tidak ada tanda petik. Tapi di sini ada tanda petik. Berarti teks 1 adalah kalimat langsung. Padahal ini kalimat langsungnya ada di teks kedua. Berarti jawaban C adalah salah. Kemudian yang paling enak itu antara majas dan lugas. Kita lihat majas. Di sini tidak ada kalimat berbahasa kias. Berarti jawaban A salah, karena ciri majas itu berarti berbahasa kias. Kita lihat di sini lugas dan majas itu yang paling enak adalah yang majas ya. Bahasa lugas itu berarti bahasa yang mudah dimengerti. Tapi di sini kita lihat senyumnya hambar. Kok senyumnya hambar, itu berarti kan bahasa kias. Kemudian terdiam, setelah itu peluru yang meluncur seperti peluru. Mosok seperti peluru, itu kan berarti bisa membunuh, itu berarti kan ada bahasa kias. Ibarat jalan tol, itu kan bahasa kias. Sudah jelas ya, berarti di sini majas, di situ ada bahasa lugas. Jawabannya adalah B. Ke soal berikutnya, yang D baku tidak baku bukan ya. Perbedaan pola pengembangan kedua teks. Di sini latar tempat, pengenalan, pertikan, suasana, itu yang paling enak. Tempat itu berarti ada tempat, pengenalan itu pengenalan, latar suasana itu adalah suasana. Yang paling enak adalah latar tempat atau suasana dulu ya. Aku sudah tiba di penghujung tahun, sudah kulewati 1 tahun tanpanya. Kalau ada 1 tahun tanpanya, ini lebih menggelidik ke hati. Kalau hati itu berarti latar suasana, berarti jawabannya D. Kok bisa? Kalau jawabannya D, berarti kita harus membuktikan bahwa teks kedua ada latar tempat. Di atas kursi, di sini ada kata di atas kursi, itu berarti tempat. Berarti jelas ya, jawabannya adalah D.